Salam sehat untuk semua. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, kita mampu bersyukur dan mampu bertanggung jawab atas panggilan hidup dan karya kita sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan Allah. Yang kedua, kita juga mampu memahami dan menjelaskan apa makna hidup atas panggilan yang telah kita pilih. Paham tentang arti makna dari hidup membiara, hidup berkeluarga, dan panggilan hidup profesi atau karya. Yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi makna ajaran gereja dan makna ajaran kitab suci, di mana kita akan mampu mempelajari tentang panggilan hidup berkeluarga, undang-undang yang berlaku di dalamnya secara baik dan benar, terutama di dalam undang-undang di Indonesia yang berlaku. Kemudian yang keempat, kita mampu menuliskan refleksi dan doa atas panggilan hidup yang sudah kita jalani. Kita mampu merefleksikan, kita mampu menuliskan sebuah doa atas pilihan tanggung jawab panggilan hidup kita. Nah, kita lihat di sini apa makna panggilan hidup. Awalnya sebenarnya panggilan hidup itu berasal dari Allah sendiri. Ya, kita berbicara sebagai orang beriman bahwa Allah sendiri yang memanggil kita sebagai utusannya untuk mewartakan kabar sukacita. Maka sebagai orang Kristiani lewat baptisan itu menjadi awal perutusan kita di dunia sebagai umat Allah, beriman Kristiani. Melalui panggilan hidup kita masing-masing, kita diutus. Ya, jadi sudah sejak awal. Kemudian panggilan hidup sifatnya permanen, ya, dan tidak berubah, tidak berupah, tidak ada gaji. Ya, melalui penghayatan dia menghayati bagaimana panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup sebagai seorang yang membiara, ya, seorang biarawati, seorang rohaniwati. Adapun juga panggilan karya dan profesi sifatnya sementara. Ya, ini dapat mendapatkan upah atas seluruh pelaksanaan karya kegiatannya. Jadi upah, gaji, ya. Jadi seluruh pelaksanaan pekerjaannya dia diupah, digaji. Seperti apa? Pengacara, guru, dokter, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Jadi sebagai pembanding dari kitab suci, kita bisa melihat apa arti makna dari panggilan hidup. Makna panggilan hidup itu kita lihat dari dalam kitab suci Matius 5 ayat 1 sampai 12 tentang ungkapan bahagia. Jadi seluruh panggilan hidup kita itu akan terarah pada kebahagiaan. Demikian, ya. Nah, itu secara umum tentang panggilan hidup, ya. Nah, dalam bab ini kita akan bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup membiara, dan panggilan karya atau profesi. Nah, dalam part pertama ini, bagian pertama ini, Bapak akan menjelaskan tentang panggilan hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga menurut pandangan umum dalam masyarakat, yang pertama merupakan kesatuan terkecil, ya, dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak-anak. Mereka ada relasi, ada hubungan, ada kaitan, ya, relasi biologis, emosional, ekonomis, dan rohani. Jadi orang tua, ya, mendidik anak, mendewasakan anak-anak. Jadi dalam keluarga itu sebagai persekutuan pribadi-pribadi, di mana di dalamnya ada komunikasi yang terbuka. Ya, dalam komunitas terkecil itu ada komunikasi yang terbuka. Nah, jadi keluarga adalah panggilan luhur dalam hidup Kristiani, di mana suami istri sebagai rekan kerja Allah untuk melanjutkan keturunan. Bisa kita lihat nanti dalam Kejadian bab 28. Apa tujuannya sebenarnya dalam perkawinan itu? Karena sebelum terbentuknya keluarga diawali dengan perkawinan. Ada mungkin acara adatnya, ada mungkin kesepakatan bersama, perjanjian antar pasangan, ya. Jadi kita lihat tujuannya yaitu kesatuan cinta antara suami dan istri.
Beberapa pandangan-pandangan tentang perkawinan ya. Yang pertama, pandangan budaya atau tradisional. Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria, seorang wanita di hadapan keluarga besar mereka. Ikatan tersebut juga terjalin di antara keluarga pasangan. Apa menurut pandangan hukum? Ya, perjanjian antara calon pasangan nikah yang dilakukan di hadapan instansi atau lembaga yang diakui, terutama mungkin dalam pemerintah. Secara sosiologis, ya, jadi secara sosiologis ini merupakan persekutuan hidup. Perkawinan itu merupakan persekutuan hidup antara kedua belah pihak, di mana setelah mereka menyatu, mereka tidak lagi dua tetapi satu. Pandangan antropologis, mereka masing-masing setelah menikah itu cinta mereka dipertemukan dalam satu tempat khusus. Ya. Kemudian ada pesan Paus Fransiskus mengenai keluarga karena banyak sekali masalah-masalah tentang keluarga ya. Yang pertama pesannya bahwa ingat, keluarga Kristiani itu harus bercermin pada keluarga Nazaret. Ya. Jadi memang tidak dipungkiri adanya kekecewaan dalam keluarga, ya. Adanya saling cekcok, perbedaan pendapat, ya. Tetapi kalau tidak ada pengampunan, maka keluarga itu hanya sebuah teater konflik. Benteng keluhan menjadi sakit, menjadi sebuah penyakit yang meradang dalam keluarga itu. Maka harus diingat, permasalahan keluarga itu harus diatasi lewat pengampunan. Ya, pengampunan merupakan sterilisasi jiwa, penjernihan pikiran, dan pembebasan hati. Demikian kata Paus Fransiskus. Ya. Bisa nanti dilihat sebagai pembandingnya dalam teks Matius bab 19 ayat 1 sampai 13. Nah, kita lihat dari surat apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang keluarga, Familiaris Consortio 1981. Yang pertama, keluarga merupakan ikatan antara orang-orang yang berusaha, berupaya supaya cinta mereka semakin menghangatkan. Yang kedua, keluarga berdasarkan perkawinan, di dalamnya pria dan wanita itu sederajat, tidak saling menjatuhkan, tidak saling meremehkan. Bukan kaum patriarkal yang paling tinggi, yang paling rendah, merendahkan. Tidak ya, sederajat. Ya, anak-anak itu menjadi hadiah yang paling berharga bagi keluarga. Yang ketiga, keluarga merupakan sekolah kebajikan manusiawi. Jadi di dalam keluarga itu diajarkan tentang saling peduli, saling melayani, saling memperhatikan. Yang keempat, dalam lingkungan keluarga, perselisihan memang pasti ada. Perbedaan pendapat pasti memang ada. Seperti yang Bapak jelaskan menurut permasalahan-permasalahan yang dilihat oleh Paus Fransiskus. Telah diungkapkan sebenarnya dalam Familiaris Consortio. Nah, ya, dalam pemaparan bagian keempat ini, diungkapkan bahwa haruslah dijalin saling pengertian. Ya, kerukunan harus dibina. Gitu ya. Yang kelima, keluarga merupakan sel kehidupan masyarakat. Tempat orang muda secara praktis mempelajari bagaimana menghargai nilai-nilai keadilan, hormat, rasa hormat, dan terutama cinta kasih. Yang keenam, keluarga merupakan gereja domestik, gereja rumah tangga di dalamnya iman, harapan, dan kasih senantiasa diterapkan. Menurut Konsili Vatikan kedua, ya, dalam Gaudium et Spes artikel 48, keluarga sebagai persekutuan hidup dan cinta. Jadi mereka memiliki misi, keluarga itu memiliki misi. Apa misinya? Yang pertama, membentuk komunitas pribadi, membentuk komunitas pribadi antar pribadi ya, di mana keluarga harus mengemban cinta agar tumbuh menjadi komunitas antar pribadi karena merupakan dasar kehidupan keluarga. Selain itu perlu dibina komunikasi yang baik. Yang kedua, harus mengabdi kehidupan. Jadi gereja harus membela kehidupan. Maka gereja harus menentang program adanya, mungkin kalau ada program pemerintah untuk ada pembatasan anak ya, sistem KB mungkin ya. Tapi gereja tidak. Ya. Itu hak bagi keluarga. Keluarga menolak ya pembatasan. Ya, mungkin pembatasan hadirnya. Ini kan hak dari keluarga sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, apa misinya? Ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Jadi keluarga Kristen itu tidak hanya tinggal dalam keluarga itu, berproses hanya dalam keluarga itu, tetapi harus ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Ya, dia harus rela berkorban, berdialog. Nah, yang tujuannya harus memanusiakan manusia.
maka seharusnya masyarakat ya dan juga negara harus mengabdi pada kepentingan keluarga. Yang keempat, mengambil bagian dalam perutusan. Tugas perutusan kita, ingat, sejak awal, sejak baptisan, kita sudah memiliki 3 tugas perutusan sebagai nabi, imam, dan raja. Nabi, kita mewartakan kabar sukacita Injil. Ya. Imam, ya, kita menguduskan lewat apa? Peribadatan kita. Ya. Kita hadir di hadapan Allah, menguduskan diri kita senantiasa. Yang ketiga, yaitu sebagai raja, kita harus memimpin keluarga, mengarahkan keluarga ke arah yang baik. Ya, itu menurut Konsili Vatikan kedua. Nah, apa pandangan negara tentang hidup berkeluarga? Bisa dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pasalnya mengatakan demikian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria, seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, ya, membentuk rumah tangga. Yang mana kebahagiaan itu harus ditujukan kepadanya dalam keluarga itu yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara sama sekali tidak mengizinkan adanya perkawinan sejenis, ya, dengan melihat bahwa perkawinan itu pada hakikatnya adalah pertemuan antara pria dan wanita membentuk sebuah keluarga. Ya. Baik. Perkawinan menurut tradisi Gereja Katolik. Dilihat dalam tradisi Gereja Katolik bahwa perkawinan itu merupakan sebuah sakramen. Ya, tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, tampak cinta Allah pada umatnya dan tanda cinta Kristus pada gerejanya. Bisa dilihat nanti dalam kitab hukum kanonik, kanon 1055 mengatakan, ya, bagian pasal 1, bahwa perkawinan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis untuk membentuk persekutuan di antara mereka yang terarah pada kesejahteraan suami dan istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Kanon 1057 pasal 2 mengatakan perkawinan terjadi karena kesepakatan nikah atau konsensus antara seorang pria dan seorang wanita didasarkan pada cinta kasih, kehendak bebas pasangan yang memiliki unsur konstitutif, unsur hukum, unsur aturan, norma yang berlaku dan tak tergantikan. Maka dari itu disimpulkan bahwa ciri-ciri perkawinan Gereja Katolik ada 2. Yang pertama monogami, yang kedua tak terceraikan. Nah, di sini dilingkupi secara keseluruhan, ya. Nah, memang dalam setiap keluarga pasti ada tantangan, ya. Tantangan bahkan juga peluang dalam membangun keluarga yang dicita-citakan. Maka keluarga itu tak luput dari berbagai permasalahan. Bisa kita lihat, yang pertama, apa tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga? Perbedaan pendapat pasti ada itu. Mungkin kita lihat secara fisik saja sudah berbeda, secara psikologis sudah berbeda, cara berpikir pria dan wanita saya sudah berbeda, pasti ada perbedaan pendapat. Kebosanan pasti ada, sehingga terkadang kebosanan itu menjadi penyebab dari perceraian. Maka harus diatasi kebosanan itu. Kemandulan, nah memang di dalam budaya Indonesia terkadang rasanya kalau tidak ada anak, tidak ada keturunan, rasanya menjadi aib, malu rasanya. Padahal bukan itu tujuan dalam gereja, ya. Tujuan dalam gereja itu pertama-tama adalah kesatuan, persekutuan cinta, kesejahteraan antara suami dan istri, itu pertama. Tetapi kebanyakan kita di Indonesia kan, ya itu, sehingga tak kala ini menjadi momok, yang menjadi masalah besar dalam keluarga. Jadi harus diingat bahwa tujuan perkawinan, tujuan kebahagiaan dalam perkawinan adalah persekutuan cinta antara suami dan istri. Kemudian ketidakserasian dalam hubungan seksual, ini sering terjadi. Maka secara keseluruhan, mulai dari perbedaan pendapat, kebosanan, kemandulan, ketidakserasian hubungan seksual akan berakibat pada perselingkuhan. Memang terjadi seperti itu, menjadi tantangan dalam keluarga. Nah, itu tantangan internal, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi tantangan eksternal. Tantangan eksternal di luar dari keluarga. Bisa dilihat mungkin dari media massa. Lihat saja mungkin kasus-kasus perceraian, ya kan. Tantangan eksternal lain mungkin kebiasaan poligami, tetapi dalam gereja Katolik secara khusus ya, dalam gereja Katolik diajarkan perkawinan itu harus monogami, tidak poligami. Ya,
kebiasaan mungkin melihat hal-hal porno ini menjadi tantangan bagi keluarga. Ya, pornografi, tidak puas mungkin melakukan hubungan seksual, akhirnya apa? Melakukan hal lain di luar dari hubungan intim pasangan suami istri. Ya, mungkin melihat menonton hal-hal porno. Ya. Yang keempat tentang keuangan. Nah, masalah yang sangat ribet juga pengaturan keuangan, finansial, budgeting dalam keluarga, ya, manajemen keuangan dalam keluarga. Ini menjadi tantangan besar. Tak kalah mungkin suami menyimpan sebagian uangnya untuk mungkin pergi main-main bersama teman-temannya, bahkan sang istri juga dapat hasil mungkin karya kerjanya tidak disisihkan untuk keluarga, bahkan untuk anak-anak. Akhirnya apa? Sering terjadi permasalahan keuangan dalam keluarga, terutama kalau anak sudah mulai sekolah, mulai menginginkan pendidikan yang tinggi, ya, itu sudah menjadi pergumulan sehari-hari. Kemudian yang kelima itu pihak ketiga. Ini sering terjadi pihak ketiga, bahkan terjadi perselingkuhan. Itu ya tantangan eksternal. Nah, yang terakhir kita lihat di sini, apa yang menjadi peluang dalam keluarga? Keluarga dalam konteks ini kita lihat sebagai garam dan terang. Ya, dalam satu pertemuan tahun 2015 yang diadakan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada satu pertemuan Sinode Agung, ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia itu mencetuskan bahwa keluarga Kristiani memiliki peluang, yaitu menjadi garam dan terang, di mana gereja mendapat diutus. Maka sebagai Eklesia Domestika kita dipanggil, keluarga dipanggil untuk menumbuhkan iman dan sukacita Injil. Ya, keluarga secara aktif ya, dan penuh tanggung jawab terlibat dalam setiap misi gereja, terutama menampilkan jati dirinya dan misinya sebagai persekutuan hidup dan kasih. Keluarga harus memberi rasa pada dunia dan tetaplah harus memancarkan cahaya iman. Maka ada 3 prinsip yang harus dipegang, yang harus dikedepankan oleh setiap keluarga Kristiani. Yang pertama, karakter. Bagaimana karakter keluarga Kristiani itu? Keluarga Kristiani itu harus memiliki fondasi yang kokoh, membangun keluarga harmonis dan penuh kasih. Itu merupakan habitus keluarga, karakter keluarga, sehingga nampak identitas keluarga itu punya karakter yang kokoh atau tidak. Itu dia, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kualitas. Kualitas internal apa dalam keluarga? Yaitu hubungan dan komunikasi antar anggota, terjadi keintiman di dalamnya, kehangatan dalam keluarga. Kualitas eksternal adalah perwujudan dari kompetensi, tanggung jawab atas perannya masing-masing dalam keluarga terhadap masyarakat. Nah, kualitas ini diukur dari integritas antar pribadi yang berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat. Dia harus dilihat dari kualitas dalam keluarga. Yang terakhir, prinsip terakhir adalah Injili. Jadi kehidupan keluarga itu harus berdasarkan Injil. Itu menjadi pusat iman yang harus dihidupi. Pusat iman akan Yesus Kristus melalui iman, harapan, dan kasih. Ya. Nah, baik, terima kasih banyak teman-teman. Nanti silakan baca tambahannya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tanya di kolom komentar. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.